Pada tahun 2023 di Seoul, 3 orang karyawan bersiap-siap untuk bertemu bos mereka yang dijuluki Kang Dro. Dia adalah wakil pimpinan. Dia pria hebat tanpa emosi, bos logika dan rasionalitas. Kang TH ditambah android menjadi Kang Dro. Kang TH terpilih sebagai pemimpin berkuasa 2030 baru dari majalah Names. Kakek TH sangat sayang pada TH. Ibu TH ingin menemui Pak Yun yang akan menyerahkan karya seninya. Ibu TH berkata pada sekretarisnya untuk memastikan karya seni itu asli. Ibu TH sudah menerima karya seni itu. Pak Yun berkata, aku dengar pimpinan Kang akan mendukung putra sulungmu sebagai CEO SH Seoul di rapat pemegang saham. Ibu TH berkata, TH masih muda. Pak Yun berkata, itu sebabnya pimpinan Kang akan menikahkannya dengan wanita dari keluarga berkuasa. Ibu TH menjawab, itu tidak akan terjadi. TH memastikan heart rate-nya tetap di batas normal. Ia sudah tahu ibu tirinya sedang berada di Busan. Sekretaris TH Hong Sung Pyo berkata dia mungkin pergi membeli karya seni di Busan. Sekretaris TH berkata jadwalmu berikutnya adalah pernikahan. TH bersiap-siap untuk pernikahannya. Lalu sekretaris Hong memberitahukan ada masalah. Mereka membicarakan hal itu di kolam renang yang sedang tutup sementara. Mempelai wanita tidak bisa dihubungi. Acara pernikahan diadakan pada pukul 2.30. Sekretaris Hong berkata, aku bicara terakhir kali dengannya sekitar pukul 12 siang. Lalu mereka melihat ada wanita yang tenggelam di kolam. TH menyuruh sekretaris Hong untuk masuk ke kolam, tapi sekretaris Hong tidak bisa berenang. Lalu TH masuk ke kolam renang menggantikan sekretaris Hong. Ia menyelamatkan Yeonwoo. TH meminta sekretaris Hong untuk memanggil ambulans. Yeonwoo pun sadar. Ia melihat ada suaminya. Sokwangnim. Heart rate TH meningkat. Kau masih hidup. TH melepas pelukan Yeonwoo. Yeonwoo awalnya mengira ia bermimpi. Apa aku menyeberangi sungai dengan 3 penyeberangan? Apa ini neraka? Mereka mengira Yeonwoo gila karena kepalanya terluka. Yeonwoo berkata suaminya terlihat aneh. Rambut dan pakaiannya belum pernah kulihat. Pimpinan Kang dan sekretarisnya sudah tiba di hotel. Pimpinan Kang ingin makan kue terlebih dahulu sebelum acara pernikahan dimulai. TH dan sekretarisnya tidak tahu cara menyelesaikan masalah ini. TH berkata pada Yeonwoo, kau memberitahuku bahwa aku suamimu. Yeonwoo menjawab tentu saja. Apa mereka menghapus ingatanmu di neraka? Yeonwoo kembali memeluk TH. Sekretaris Hong meminta TH untuk menghindari wanita itu. TH berkata, aku akan bawanya ke rumah sakit setelah pernikahan. Sekretaris Hong melarang TH menikahi wanita itu. TH menjawab, alasanku menikah karena kakekku sakit. Pimpinan Kang menolak dioperasi jika TH tidak menikah. Itu sebabnya kita membutuhkan dia. Haruskah aku mengungkapkan alasan sebenarnya aku tidak bisa menikah dengan siapapun? TH berkata, aku akan membantumu pulang. Sebagai balasannya, maukah kau menjadi pengantinku? Sekretaris Hong meminta adiknya Nare untuk mendandani Yeonwoo menjadi pengantin. TH sudah mengenakan setelan jas hitam. Yeonwoo juga sudah selesai. Tapi ia terjatuh karena sepatu hak tinggi itu. Yeonwoo tidak terbiasa makainya. Yeonwoo takut untuk bertemu para tamu yang dikiranya adalah Raja Neraka. TH menjawab, aku akan mengalahkan Raja Neraka. Jadi jangan khawatir, aku akan berada di sisimu. Yeonwoo teringat perkataan itu saat bersama suaminya dulu. TH berkata tersenyumlah apapun yang dikatakan pria tua di sana. Biar aku yang bicara. TH membuat agar kaki Yeonwoo nyaman memakai sepatu itu. Bertahanlah sebentar lagi. Yeonwoo memberitahukan namanya. TH juga memberitahukan namanya. Yeonwoo berkata, aku sangat tahu namamu. Upacara pernikahan dimulai. TH lah yang membuat nama mempelai wanitanya. Ia sengaja membuat pernikahan palsu. Hanya pimpinan Kang yang diundang. Mereka saling memakaikan cincin dan berjanji di depan para tamu. Sekretaris Hong berkata selanjutnya kedua mempelai akan berciuman. Sekretaris Hong lupa untuk menghilangkan bagian itu. Kakek sangat senang dengan bagian itu. TH meminta Yeonwoo untuk menahan napasnya. TH mencium Yeonwoo. Ia menghalanginya dengan jarinya. Tiba-tiba Yeonwoo pingsan. Kakek khawatir pada Yeonwoo. TH berkata dia datang langsung dari bandara jadi dia kelelahan. Dia akan baik-baik saja. TH ingin ikut kakeknya yang akan operasi besok. Kakek TH menjawab dokter akan ikut denganku jadi jangan khawatir. Kembalilah ke pengantinmu. Yeonwoo bermimpi suaminya. TH dan sekretaris Hong melihat Yeonwoo yang tersenyum saat tidur. TH meminta sekretaris Hong untuk membawa Yeonwoo ke rumah sakit lalu ke kantor polisi. Yeonwoo terbangun dan langsung memanggil suaminya. Ia bertanya tempat apa ini. Sekretaris Hong memberikan barang-barang Yeonwoo. Yeonwoo mengejar TH. Kau mau pergi kemana? TH meminta Yeonwoo berhenti membicarakan omong kosong. Aku bukan suamimu. Yeonwoo berkata aku menyeberangi sungai dengan 3 penyeberangan dan bertemu lagi denganmu di neraka. TH berkata kau di Seoul, Korea. Dahulu disebut Joseon. Itu Gyeongbokgung, tempat tinggal para raja. Setidaknya 100 tahun berlalu sejak raja terakhir Joseon wafat.
Yeonwoo tidak dapat mempercayai hal itu. Lalu Taeha meninggalkan Yeonwoo di kamar hotel itu. Sekretaris Hong memanggil taksi. Yeonwoo melihat ada orang-orang yang memakai hanbok. Ia pun mengikuti mereka. Ternyata mereka adalah turis asing yang memakai pakaian tradisional Korea. Ibu Taeha terkejut karena Taeha sudah menikah dan hanya ayah mertuanya lah yang diundang. Ibu tiri Taeha takut Taeha menjadi penerus perusahaan. Ada seorang pria yang sibuk mencoba pakaian. Dia adalah Kang Taemin. Yeonwoo bingung bagaimana menemukan sekretaris Hong. Lalu ia melihat baliho dengan foto suaminya. Sekretaris ibu Taeha menyuruh Taemin untuk pulang. Taemin penasaran siapa wanita yang dinikahi Taeha. Yeonwoo melihat pintu putar yang ada di mall. Ia merasa asing dengan benda itu. Yeonwoo berhenti di dalam hingga membuat pintu itu berhenti berputar. Di sebelahnya ada Taemin yang pakaiannya terkena kopi karena ulah Yeonwoo. Ya. Lalu ia terpleset dan semua kopinya tumpah mengenai wajah dan pakaiannya. Taemin berteriak dan mengejar Yeonwoo. Yeonwoo melempari Taemin dengan barang-barang yang dibawanya. Ia juga melempar Taemin dengan uang yang diberikan oleh Taeha. Taeha sampai di rumah dan menonton televisi. Channel tersebut menayangkan drama Segu. Cerita di drama itu sama persis dengan kejadian yang ia alami. Ia pun langsung mematikan televisi tersebut. Taeha teringat dengan Yeonwoo dan heart rate-nya meningkat. Sekretaris Hong memberitahukan bahwa Yeonwoo menghilang di depan hotel. Taeha meminta sekretaris Hong untuk mengamankan rekaman dari semua kamera pengawas di sekitar hotel dan cari tahu kemana dia pergi. Lacak dia sebisa mungkin. Yeonwoo duduk di suatu tempat. Kukira dia suamiku. Ternyata dia penipu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa berakhir di tempat aneh ini? Yeonwoo teringat saat ia bertemu wanita bermata hijau. Wanita itu berkata kau akan kehilangan sesuatu yang besar. Namun kau akan melakukan perjalanan yang panjang dan menemukan sesuatu yang kau inginkan. Apa maksudnya ada tempat ini? Yeonwoo menjatuhkan barangnya. Ada anak SD yang mengembalikan uang Yeonwoo. Yeonwoo senang karena uang ini ia bisa bertahan hidup. Yeonwoo membeli banyak camilan dengan bantuan anak itu. Yeonwoo mencoba makan chocopai dan sangat menyukai pai itu. Anak itu mendapat panggilan dari ibunya. Yeonwoo bingung dari mana suara itu berasal. Lalu ibu anak itu tidak sengaja menabrak seorang yang memakai hanbok putih. Ternyata wanita yang memakai hanbok putih itu adalah Sawal, pelayan Yeonwoo. Yeonwoo duduk di taman bermain. Aku akan menganggap diriku beristirahat di paviliun. Taeha ada di suatu tempat dengan memakai pakaian tradisional pengantin Korea. Yeonwoo ada di belakangnya dan terus memanggilnya suami. Ternyata Taeha bermimpi saat tidur. Sekretaris Hong memberitahukan bahwa operasi pimpinan Kang dibatalkan. Pimpinan Kang ada di rumah Taeha. Ia sedang menonton acara ragam di televisi. Operasi kakek tidak dibatalkan tapi dijadwalkan ulang. Dokter menjelaskan ada masalah di Amerika. Jangan khawatir, kami akan memberinya obat di sini dan pergi setelah tanggal operasinya ditentukan. Kami pergi sekitar sebulan lagi. Kakek bertanya di mana istrimu. Ia ingin bertemu dengan istri Taeha. Taeha menjawab dia pergi berjalan-jalan. Ia menghubungi sekretaris Hong dan berkata kita harus menemukan wanita itu. Sekretaris Hong tidak menemukan Yeonwoo. Ia menunjukkan rekaman kamera pengawas. Wanita itu terlihat di Toserba ini, tapi tidak ada jejaknya setelah itu. Taeha mencari Toserba. Ia tidak menemukan Yeonwoo. Lalu ada siswi SMA yang berbicara ada wanita aneh yang menatap mereka. Wanita itu adalah Yeonwoo yang kelaparan. Akhirnya Taeha menemukan Yeonwoo. Yeonwoo melihat Taeha dan langsung pergi dari sana. Taeha mengejar Yeonwoo. Ia kehabisan napas. Aku tidak suka berlari. Kau manggilku suamimu. Yeonwoo menjawab tidak mungkin kau suamiku. Taeha berkata benar aku bukan suamimu, tapi aku membutuhkanmu. Tolong bantu aku. Jadilah istriku. Yeonwoo menjawab dasar penipu. Yeonwoo menanduk Taeha. Yeonwoo berkata aku tidak mau lagi dimanfaatkan oleh penipu. Taeha menjawab kami sudah memberimu kompensasi. Aku menawarkan kesepakatan. Dengan syarat kau bersikap seperti istriku hanya untuk 1 hari. Yeonwoo menerima tawaran itu karena tidak bisa hidup di luar. Taeha langsung mengajak Yeonwoo untuk datang ke rumah. Tapi sebelumnya ia minta sekretaris Hong untuk mendandani Yeonwoo. Yeonwoo tidak tahu cara masuk ke mobil. Yang ia tahu adalah cara masuk ke tandu. Yeonwoo mengira Taeha berbuat senonoh padanya. Padahal Taeha membantunya masang sabuk pengaman. Yeonwoo membahas ciuman kemarin. Taeha menjawab yang menyentuh bibirmu saat kemarin adalah jari ini. Mereka sampai di rumah. Taeha memberitahukan identitas palsu Yeonwoo. Kau Vanessa dari Italia dan kau pergi ke dokter setelah berjalan-jalan. Lalu Yeonwoo merasa mual karena mabuk darat. Kakek mengejutkan Yeonwoo. Yeonwoo mual di depan kakek. Kakek mengira Yeonwoo sedang hamil. Taeha cepat-cepat menjelaskan bahwa Yeonwoo mabuk darat. Ia malah menyebut Yeonwoo dan bukanlah Vanessa. Yeonwoo menjelaskan itu namaku sebelum diadopsi.
Kakek berkata harus pergi sekarang karena pimpinan Jin ingin bertemu. Kakek mencoba bertanya teka-teki pada Yeonwoo. Ternyata Yeonwoo bisa menjawabnya dengan mudah. Kakek bertanya kapan Yeonwoo kembali ke Italia. Taeha menjawab segera, dia harus kembali bekerja. Yeonwoo berkata, tapi kupikir aku akan tinggal dan beristirahat beberapa hari lagi karena kami baru saja menikah. Kakek senang dengan Yeonwoo. Taeha berkata, bukankah aku bilang aku butuh bantuanmu untuk sehari saja? Yeonwoo menjawab, aku butuh tempat tinggal sampai aku pulang. Jika kau tidak mengizinkannya, aku akan pergi tanpa memedulikan kakekmu. Taeha akhirnya mengizinkan Yeonwoo tinggal di rumahnya. Kita akan buat kontrak besok dan menyelesaikan persyaratannya. Taeha menunjukkan kamar Yeonwoo. Ia tidak ingin diganggu dan bertemu Yeonwoo di rumah. Nare memberikan norige Yeonwoo pada sekretaris Hong. Yeonwoo tidur dengan hanbok putihnya. Tiba-tiba ia merasa kelaparan. Taeha keluar dari kamarnya. Ia melihat ada sosok yang memakai pakaian putih seperti hantu. Taeha pun pingsan. Yeonwoo berkata, aku lapar dan mencari makanan. Menurutku ini enak dan asin. Taeha bertanya, kenapa kau memakai pakaian ini? Yeonwoo menjawab, pakaianku yang tadi bau. Aku lebih nyaman memakai ini. Ia meminta maaf pada Taeha dan malah menyemprotkan saus ke wajah Taeha. Ibu Taeha bertanya kenapa tidak memberitahunya tentang pernikahan Taeha. Kakek menjawab, kau tahu dia keras kepala. Ayah minta maaf atas apa yang terjadi. Menurutku pengantin wanitanya lembut dan manis. Kau juga akan menyukainya. Kakek berkata mintalah Taeha untuk mengurus pameran lukisan bunga dan kupu-kupu. Itu akan menjadi hadiah pernikahan untuknya. Yeonwoo membuka kulkas dan meminum susu. Ia teringat sangat sulit untuk meminum susu di zaman Joseon karena itu adalah minuman anggota kerajaan. Taemin mengirim pesan ke Taeha. Aku ingin melihat mempelai wanitanya. Taeha buru-buru pulang ke rumahnya. Yeonwoo tidak sengaja menduduki remote televisi. Televisi itu menyala dan menayangkan drama Segu. Yeonwoo ingin masuk ke televisi untuk menemui orang di Joseon. Lalu ada yang masuk ke rumah. Taemin dilempar bantal oleh Yeonwoo. Taemin memanggil Yeonwoo dengan kakak ipar. Di atas kertas, aku adik iparmu. Namun aku dan Taeha adalah saudara tiri. Wajahmu tampak tidak asing. Yeonwoo ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Taemin. Taemin mematikan televisi itu karena berisik. Yeonwoo bingung karena mereka yang ada di televisi menghilang. Taemin aneh melihat sikap Yeonwoo. Kemudian ibu tiri Taeha juga masuk ke rumah. Ibu Taeha di zaman Joseon juga sama dengan zaman sekarang. Saat di parkiran, ban mobil Taeha pecah. Lalu ia menabrak dinding yang ada di parkiran. Kakek Taeha melihat lukisan Yeonwoo kecil di zaman Joseon. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.